Udah ceramah ya, gitu ya. Iya, betul. Saja saja panitia. Bisa kita mulai ya? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat-nikmat-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan umur yang panjang dan serta kesehatan untuk bersama-sama hadir datang ke madrasah yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di madrasah Raudatul Talibin. Kemudian salawat dan salam terutama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa bersalawat kepada beliau dan suatu saat nanti khususnya di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Iya. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Raudatul Talibin, Pak Ustaz Zainal Ginting SAG MSI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, yakni Ibunda Yunitas Susanti Dewi SAG. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh staf dan dewan guru His Raudatul Talibin, dan yang sama-sama kami sayangi anak-anak kami semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun topik acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan dari saya sendiri, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibawakan oleh Ananda Safa Zanzabila Al-Maisi dari kelas 6. Kemudian yang ketiga ada sambutan dari Bapak Ustaz Muhammad Iqbal Al-Ghani SE. Kemudian yang keempat puisi yang nantinya akan dibawakan oleh anak kami Amelia Jasmine dari kelas 3. Dan yang kelima bercerita kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh anak kami Marisa Sarma dari kelas 1. Kemudian acara yang keenam yaitu ceramah. Kemudian yang terakhir yaitu penutup doa. Sebelum melanjutkan ke acara yang kedua, mari sama-sama kita buka acara ini, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda kami Safa Zanzabila Al-Maisi. Kepada Ananda Safa kami persilakan dengan segala hormat.
telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Quran ini kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Iqbal Al-Ghani. Kepada Al-Ustaz Muhammad Iqbal Al-Ghani kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sebutan di dalam kepada salam. Abi Doktor mengucapkan salam. Burung malam dilempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesempatan, memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul melangkahkan kaki ke sekolah yang kita cintai ini, ke madrasah yang kita cintai ini, yaitu Rodatul Thalibin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan Rodatul Thalibin, yaitu Al-Ustaz Zainal Arifin SHG MSI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Rodatul Thalibin, Ibunda Yuwanita Susati Dewi SHG. Yang kami hormati para dewan guru, yang kami sayangi anak-anak kami sekalian. Tujuannya saya berdiri di sini ialah pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah berhadir. Walaupun suasana cuaca yang begitu menyejukkan, enak tidur, ya kan? Biasa kalau ada acara maulid itu sedikit yang datang. Tapi alhamdulillah pada hari ini semuanya sepertinya berhadir. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada anak-anak kami nantinya agar dapat mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Kepala Yayasan kita, Buya Zainal Arifin SHG MSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua nantinya dapat menjadi motivasi bagi kita semuanya, dan insya Allah dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid ini? Tadi sudah dibacakan oleh saudari Safa, ya, Ananda Safa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan apa yang dapat kita ambil ketika kita masih dalam masa belajar? Suri tauladan yang dapat kita ambil yaitu kita terus semangat belajar, karena Rasul pun dulu juga awalnya belajar, tidak tahu apa-apa. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul tidak dapat membacanya, maka turunlah Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Rasul aja dulu belajar, apalagi kita. Rasul aja dulu tidak tahu, apalagi kita.
Maka dari itu, marilah kita ambil suri tauladan yang baik dari Rasul, yaitu dengan cara belajar dengan rajin, belajar dengan niat, terutama mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama, syariat agama Islam. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya bisa kecil kan? Saya? Terima kasih kami ucapkan kepada Abi Muhammad Iqbal Al-Ghani SI telah menyampaikan kata sambutannya. Tadi sudah mendengarkan kan? Sudah dengarkan kata sambutan tadi kan? Ya, nanti aku tanya lagi nanti ya. Maksudnya acara yang selanjutnya yaitu puisi. Ya, yang ini akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Ananda Amelia Jasmine dari kelas 3. Pada Ananda Amelia Jasmine kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, masih banyak ya, ada yang banyak yang hormatkan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladanku, ya Rasulullah, ya Rasulullah, rindu kepadamu tak pernah sudah, cinta kepadamu tak pernah ada. Sungguh ku ingin bersamamu di jannah. Ya Rasulullah, ku dendamkan salawat untukmu, ku goreskan namamu di hati, pelukmu ku dambah esok suatu hari. Semoga umatmu mendapat syafaat. Ya Rasulullah, salawat atasmu tak pernah cukup. Semoga denganmu kami bisa bertemu bahkan tanpa salam rindu dari kami, wahai Nabiullah Muhammad dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Amelia Jasmine. Ya, tadi nak puisinya tentang apa nak? Iya, tentang Rasulullah. Rindu nggak sama Rasulullah? Rindu nggak di surga bersama Rasulullah? Ingin nggak? Oh ya, betul ya nak ya? Semua pasti menginginkan ya. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu bercerita kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adik kalian ya yang baru di kelas 1, Bang. Ya enak ya? Kita belajar juga. Yang akan sampaikan oleh Ananda Marisa Sarna dari kelas 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum Abi, assalamualaikum Umi dan teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah
Nabi banyak rintangannya, Nabi tetap berdoa. Kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nabi itu meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah dan kini menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin. Semoga kita semua mendapat manfaat yang mungkin dan teman-teman. Amin. Dan dulu cerita tentang kisah nabinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhubung ada kalian saya. Sudah didengarkan dari kisahnya? Sudah? Iya. Siapa nama ayahnya? Nabi Muhammad. Iya. Siapa nama ibunya? Siapa? Iya. Hah? Aminah. Kita didengarkan ya. Nanti dengarkan lagi ya nak ya. Ceramahnya lagi ya. Lebih panjang, lebih jelas. Paham? Oke. Terima kasih kepada nanda kami Marisa Salma yang telah bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nak ya bisa juga bercerita seperti itu nak ya, seperti yang nanda Marisa Salma ya. Bisa ya nak ya? Iya, belajar sama-sama. Oke, kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Zainal Haris Ginting SAG MSI. Kepada Bapak Ustaz Zainal Haris Ginting SAG MSI, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, didengarkan enak ya ceramahnya ya, paham? Oke. Nanti ditanya lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kalau kita bersyukur, kita mengucapkan apa? Sekarang mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Karena kita masih sehat, masih bisa sekolah, masih bisa bangun. Dengarkan dulu, nanti gue tanya satu-satu. Dengarkan, gak lama dulu, gak lama ini. Gak lama, hanya menjelaskan siapa Nabi kita. Ya, karena kamu dari dasar harus mengenal Nabi. Kalau kamu nanti sudah dewasa, sudah gak sempat lagi mengenal Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dituntut untuk selalu berselawat. Gimana selawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak muda, dengarkan. Dengar cerita. Mau dengar cerita? Siapa yang tahu tanggal lahirnya Nabi Muhammad? Tunjuk tangan. Sini. Siapa? Sini. Kalau salah tak dikasih. Tukar rubuk. Betul-betul ceramahnya sudah dari luar, itu masa ilmunya sekolah yang ceramah. Dia yang luar negeri itu juga kan?
Muhammad kita dilahirkan tanggal berapa dan tahun apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Ya, berapa? Maka kalau beliau ceramah, beliau kayak ini. Maka beliau cara mau ceramah. Karena nanti pada koyak pun beliau. Ya. Ya. Duduk. Iya, duduk. Ya. Sekarang dia tanya. Tadi lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Sini, datang. Kenapa disebut tahun gajah? Tahu? Ini jangan jawab. Kenapa dia tanya kenapa disebut tahun gajah? Nabi lahir di Mekah. Yaitu dalam surat Al-Fil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu kan. Ya kan? Ya, pasukan Raja Abraham mau menyerang Ka'bah, maka diturunkan oleh Allah burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja. Salah kasih, insyaallah. Sudah. Dan itu nggak banyak-banyak. 3. Tahun berapa Masehi kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 571 Masehi. Aska. Siapa ngajar Aska? Adi Udi. Ya. Itu dah tiga kan? Siapa dua orang paman Nabi Muhammad yang dijamin oleh Rasulullah memasuki neraka jahanam? 2 nama paman Nabi Muhammad. Baca. Ini ada. Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa? Ini 4 ya? Ada lagi? Yang kelima, siapa nama yang sudah menjawab pasti jangan ditunjukkan. Masih kecil nggak boleh korupsi ya. Kalau beliau yang tua boleh. Yang kedua, siapa nama kakek atau Nabi Muhammad?
Siapa nama kakek Nabi Muhammad atau akhirnya ya? Abdul Muthalib. Betul? Lima. Iya, di kelas 6 kok ada yang gaya oh, ada yang jawab lambang. Itu kelas berapa itu tadi yang paling tinggi? Kelas berapa yang jawab? Kelas 5. Untuk kelas berapa? 5. Dan kelas 6. Apa lagi ya? 571 Masehi udah betul ya. Ngomongin aja. Nah, siapa nama tetangganya rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak tahu. Ada yang tahu? 100.000. Hah? 100.000. Ada yang tahu tetangganya Rasulullah yang itu? Ada yang tahu? Hah? 100.000. Siapa? Satu bulan sekali. Siapa? Itu tetangganya Ibu Dewi. Aduh. Tapi karena dia udah berani ketekan, dikasih. Dia aja nggak tahu. Tetangga itu dia tahu. Itu siapa? Tetangganya. Sejak kapan Nabi Muhammad waktu itu kita tahu ada tetangganya? Yang ada sahabatnya. Apa bedanya? Ini dia mau ngambil minta 5.000 juga. Nah. Itu kira-kira apa ini? Dari tadi itu ya. Jadi tetangga Rasulullah saja yang nggak ada yang tahu. Ditanya ustaz kelas dunia tidak ada tahu. Tapi kalau ditanya sahabat Rasulullah, oke, dia tanya ya. Sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Ini. Kalian ini kan ilmu pengetahuan apa yang disebutkan itulah dia sejarah Nabi Muhammad. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Udah berapa itu? Yang 100 itu udah berapa? Oh iya. Seharusnya kan Ustaz dari lain itu. Gak jelas ini kelompok ini. Siapa sahabat Nabi yang digelar Al-Farid? Al-Farid. Siapa? Hah? Yang diberi gelar Al-Farid. Sahabat Nabi yang tadi Abu Bakar gelarnya asli sini, sekarang yang gelarnya Al-Farid. Umar bin Khattab. Siap. Sekarang sebutkan siapa salah satu para sahabat yang menghafal Al-Quran. Salah satu, itu ada 3. Salah satu. Benar. Zahra. Baca dulu ya? Hah? Baca dulu. Salah satu para sahabat yang menghafal Al-Quran. Ya, Zaid bin Sabit selain Abdurrahman bin Auf. Ya. Sudah yang ada 10 ya. Yang 100 kan tadi. Sudah dengarkan. Sebentar aja sudah. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Dengarkan deh. Ya, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sifat dan karakter Nabi Muhammad itu ada 4. Ada berapa? 4. Udah dipelajari di itu bagian apa itu? SKI ya? Ya. SKI ya. Atau mau buat tanya sama guru ya? 4 sifat Nabi Muhammad. Ya? Sebutkan coba. Sifat Nabi Muhammad yang pertama Siddiq. Apa itu Siddiq? Benar dan jujur. Itulah yang kami contoh dalam keadaan sekolah ini. Kami disekolahkan oleh orang tua. Contoh Nabi Muhammad benar dan Siddiq atau jujur. Jujurlah kamu hidup. Kalau disuruh belajar sama emak ayah, belajar. Disuruh sekolah jangan cabut. Berapa dipergunakan uang jajan diberikan emak bu ayah bu, itulah dipergunakan. Jangan berbohong kepada ayah emak. Paham? Berarti salah satu karakter Nabi Muhammad sifatnya Siddiq. Apa itu Siddiq? Jujur dan benar. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Dipercaya kamu kalau sering berbohong, baik sama orang tua
atau sama guru tuh, atau sama kawan tuh, kamu nggak akan dipercaya, nggak akan jadi apa-apa kamu nanti. Hussein, dengar nggak? Sebelum kalian bantal, sekarang ini bantal, kan bantal anak-anak ini, bukan bantal jahat, bantal anak-anak. Punya udah dua bantal. Contoh, jadi kalau bantal boleh, tapi kita berhasil itu tadi kita jaga sidik tadi. Yang kedua amanah, dipercaya sama orang tua. Kalau disuruh belajar kita di sekolah. Ngomong nggak boleh bohong, dan tidak boleh mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ya, dengarkan, kalau itu ada karmanya, tahu karma? Balasannya langsung kontak di dunia. Contoh, kita ngambil yang bukan hak orang lain, yang bukan hak kita, namanya mencuri. Kita pakai bang, misalnya duit 10.000, kita curi di orang, kita pakai, kita jajani, satu sakit perut, yang kedua di jalan nanti celaka, yang ketiga orang tua kita bisa celaka. Ya, itu curi. Jadi kita harus amanah, dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga apa? Patona apa? Cerdas. Nabi Muhammad itu memang ummi itu buta buruk, tapi dianugerahi oleh Allah patona, kecerdasan dan kepintaran tanpa belajar. Kalau kita cerdas dan pintar melalui belajar. Kenapa? Karena dia Rasulullah, pemimpin umat itu paling tidak harus sempurna di antara manusia. Maka dia dibilang patona dan cerdas. Jadi kalau kamu, dengarkan gue, di sekolah ini kamu diajarkan pertama akhlak dan adab. Rasul itu diutus ke dunia kita ini bukan untuk buat kita pintar, bukan untuk buat kita cerdas, tapi buat kita untuk berakhlak dan menyempurnakan adab kita. Apa itu akhlak? Akhlak itu apa? Sopan santun, lewat di depan uminya, abinya, permisi umi, abi. Di jalan ketemu sama abi uminya, assalamualaikum abi umi. Jangan takut. Manfaat ilmu kamu itu nanti dewasa itu atas doa restu guru. Atas doa restu guru. Dunia menjadi seperti ini sekarang ini karena doa restu guru. Selain doa orang tua. Ya, paham? Yang ketiga tadi apa? Sifat Nabi Muhammad? Apa aja? Cerdas. Kalau kamu sudah beradab, berakhlak di sekolah ini, mau pintar, belajar sungguh-sungguh menjadi orang pintar, menjadi orang cerdas, itu namanya anugerah. Anugerah itu pemberian Allah. Yang keempat apa? Tabligh, menyampaikan. Jadi sedikit ilmu yang kita terima dari guru bermanfaat untuk orang lain. Kayak Buya, dengarkan kayak Buya belajar dari tahun 70 ya sekitar 79 sampai sekarang masih belajar juga. Apa yang Buya dapatkan Buya sampaikan ke orang
umat Nabi Muhammad, ini kita ini umat siapa? Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk orang banyak, bukan untuk kita sendiri, untuk orang. Paham? Jadi kita nanti kalau sudah dewasa bermanfaatlah untuk orang banyak. Paham? Empat, ingat, empat tadi sifat Nabi Muhammad harus dijauh. Contoh pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Paham? Kalau nanti kamu sudah tamat dari sini, nah, dengarkan. Punya harap, jagalah adab dan akhlakmu. Dengarkan. Ini aja punya pesan. Nggak penting punya itu kamu pintar setinggi langit ilmunya. Keluar dari sini kamu berakhlak mulia, beradab dan sobat sah. Ngerti? Baik, Umi terima kasih kesempatan yang diberikan sama Buya, walaupun nggak dibayar, goyang-goyang, tapi nggak apa-apa. Ya karena anak-anak Buya juga. Ya, nanti kan kalian ingat nanti udah tua kalian, sampai Buya ingat kalian. Oh itu Buya dikasih kuis. Ya kan, nanti di jalan kalau Bapak Buya tanya lagi kuis, Buya kasih. Buya itu punya dompet 3. 1. Gak usah takut kalau Buya gak punya duit. 2. Ya. 3. Jadi gak usah takut kalau jumpa di jalan nanti tanya Buya ada kuis lagi. Gak apa-apa kalau betul jawabannya gue kasih. Ya kan? Paham? Tapi jangan pula sengaja kalian cari-cari Buya kemana-mana lagi kerja. Jangan di jalan nanti pakai bambu, pakai rapi. Ini Buya lagi kayak di tukang bangunan kalian tanya. Gak pengen duit dia. Paham? Ya, jadi Buya gitu aja nak. Selama kalian sekolah di sini, jaga sopan santun, jaga adab, jaga karena Nabi kita diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Paham? Ya. Buya berdoa kalian selama sekolah di sini dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki kedua orang tua kalian, dipanjangkan umur kalian dan kedua orang tua kalian, dipanjangkan juga umur Umi Abi yang mengabdi di sini, dimurahkan rezekinya, diselesaikan segala hutangnya, Allah hutang. Ya, amin. Jadi pesan Buya, kalau sudah tamat dari sini nanti, jangan lupakan adik umimu yang menjadi tolak ukur, tolak dasar kamu mengetahui ilmu pengetahuan. Siapa dia? Guru tolak ukur dasar fondasi kamu menjadi orang yang berguna itu tolak ukurnya jadi jangan lupakan. Paham? Untuk Umi kita terima kasih atas tukar duitnya tadi. Jadi akhir kalam kalian doakan juga Buya panjang umur, kurang rezeki. Nanti tahun depan Maulid dapat Buya lagi. Ustaz lain aja biar dibayar, nanti kalian minta kuis. Ya, tapi jangan kalian bilang itu diajari Buya, ya kan? Ustaz minta kuis. Ya, biasanya di sini ada kuis.
begitu ya. Kalau pria 10.000 tadi minta 20.000 ya, nanti kalau mau nanti Isra Mi'raj ada Isra Mi'raj, biar nanti dapat duit ustadznya. Kalau dapat 300 habis untuk kalian semua habis itu ya kan, itu sudah ya. Akhir kalam nanti terakhir doakan Buya biar sehat, kurang lebih pada umur selesaikan segala urusan kebangsaan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin bila aqwamit balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Ustaz Buya yang sedikit sekaligus donasi. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama nak ya. Iya, 4 sifat karakter Rasul. Apa yang pertama tadi nak? Apa tadi yang pertama? Sini kedua. Mana? Satunya. Tadi iya. 4 sifat itu harus kita pelajari juga nak ya. Ya, kita berjalan jujur ya nak ya, paham ya? Harus jadi orang amanah, tidak sampaikan sesuatu sampaikan pada tempatnya gitu nak ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ustaz Zainal Marslintik SAG MSI untuk menyampaikan ceramah agama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan kepada kita semua, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelas 6 mana kelas 6 nak? Kelas 6 ya, yang laki-laki kan berdua. Ada yang bisa berdoa kelas 5 atau kelas 6? Bisa kan sih? Aku satu anak atau Widi, mana Widi? Silakan ayo maju. Satu orang doa. Ya, doa ya doa Rabbana atina gitu lah. Iya, iya baik. Belum tutup kegiatan kita ya. Belum tutup dulu semua ya. Ibu siapa nama? Siapa nama? Aisyah. Itu nama. Putri Aisyah. Itu ya. Ya untuk mengambil keberkahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan kita dapat keberkahan ya. Ya, terima kasih kepada rekan kami. Ya, boleh nanti. Ini sampai ya. Oh, kalian ini mau begini. Yang tak duduk lagi suruh buka. Yang tak duduk lagi suruh buka. Duduk. Nah, duduk. Kalau ini duduk suruh buka. Nah, duduk lagi. Duduk lagi nak.
Sampai ini sampai nanti duduk. Dengan berakhirnya doa tadi, maka telah selesai acara kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita melambaskan hamdalah. Perbedaan sate dengan siti. Apa perbedaan sate dengan siti? Kalau sate apa? Kalau siti, oh, kalau mereka kalau sate makanan, kalau siti nama orang itu. Oh salah. Ayo dong, biar aja langsung yang jawab. Dia ngasih pertanyaannya kan, dia tahu. Kalau sate apa? Kalau sate, hah? Enak. Oh, enak. Kalau siti, hah? Cantik. Ada yang namanya Siti. Nanti gue coba soalnya ya. Kelamaan udah teman-teman aja yang ngitung ya. Apa harus kompak ya? Yuk, iya. Apa? Kan dia boneka. Siapa yang salah sama Soleh? Soleh, jangan ikuti. Kasihan ngomongin kakak-kakak ini. Itu yang makan. Oke, baiklah. Baik, nih, Soleh. Luar biasa ya, Kak. Ramai sekali. Iya, ramai sekali. Ada yang cantik. Ada yang ganteng. Ada yang kakek-kakek. Nggak ada yang kakek. Ada yang nenek-nenek. Nggak ada. Nggak ada kakek nenek sini. Nggak ada. Aku ganteng nggak? Duduk. Aku ganteng nggak? Aku ganteng nggak? Aku ganteng nggak? Aku sedih. Aku sedih banget. Nih, kenapa? Ada yang bilang aku nggak ganteng. Nggak apa-apa, mau ganteng, mau jelek, Duduk. esek, Duduk. mau hitam, nggak apa-apa, jangan marah. Ya? Karena kita sama jutaan. Oke, baik, udah. Aku nggak sehat. Sehat. Udah matang. Udah sedih lagi. Udah pulang. Ngapain pulang? Belum selesai. Belum. Oke, baik. Udah, duduk. Topi 1. Topi 2. Nah, soalnya belum salam, ya. Mengucap salam itu sunnah dan menjawab itu hukumnya wajib. Jadi boleh Soleh mengucapkan salam? Bukan ya. Aku mau mengucapkan salam. Jangan berisik ya. Oke, baik. Dengarkan salam Soleh ya. Jawab ya salamnya ya. Dengarkan. Aku mau salam. Iya. Salam. Salam umat Islam. Gimana salam umat Islam? Salam ya. Jawab salam mereka. Jawab. Sekarang gantian mereka kasih contoh salam. Gini Soleh yang ucap salam. Oke. Jangan salah lagi. Dah duduk. Nggak boleh. Oke, yuk. Kemudian. Oke, baik ya. Sekarang giliran Soleh yang mengucapkan salam ya. Assalamualaikum. Nah, gitu.
kita lanjut nggak nih? Sampai lanjut gitu aja, jelek. Oke, baik, udah ayo. Soleh, sapa udah. Salam udah. Oke, baik. Nih, Soleh mau memperkenalkan diri ya. Dengarkan ya. Oke, baik. Dengarkan ya. Aku mau memperkenalkan diri. Dengarkan ya. Ya, sekarang. Oke. Perkenalkan. Iya, langsung aja. Oke. Perkenalkan. Namaku Soleh. Oke. Perkenalkan. Namaku Ale. Soleh. Asa. Ale. Oke, lanjut. Ya. Perkenalkan. Namaku. Ya. Risau, bukan risau. Kok bisa risau? Siapa namanya? Soleh, oke? Namaku Soleh. Iya. Usiaku 5 tahun, oke? Usiaku 50 tahun. Kebanyakan. 5 tahun aja, oke? Usiaku 5 tahun. Oke, baik. Apa namanya? Berapa usianya? Oke, baik. Nah, Soleh, kita lagi di Raudatul Thalibin, ya. Lagi belajar tentang Isra Mi'raj. Terus, ya sekarang giliran Soleh yang belajar, oke? Ya, baik. Nih teman-teman, biasanya Soleh kalau di mana-mana dia nyanyi. Boleh nggak Soleh nyanyi? Boleh nggak aku nyanyi? Boleh nggak? Mau nyanyi dangdut atau selawatan? Jangan nyanyi dangdut. Anak-anak nggak boleh nyanyi dangdut. Nggak boleh nyanyi dangdut. Anak-anak lagunya lagu anak-anak, lagu selawatan, oke? Yuk, lagu tentang Isra Mi'raj saja, oke? Duduk. Dengarkan ya. Iya. Lagu tentang Isra Mi'raj, oke? Ya. Iya udah nyanyi aja. Udah nyanyi aja. Oke? Si Purnomo. Isra itu perjalanan nanti. Iya. Baru nanti Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Ayo terbalik. Ulang. Salah. Ulang. Terbalik itu. Oke. Ya. Isra itu perjalanan. Ngapain? Pokoknya terbalik. Bukan Solehnya yang terbalik. Lagunya yang terbalik. Isra itu dari mana? Dari Masjidil Haram ke mana? Bukan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kembali, oke? Oke, baik, ulang. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oke? Isra itu perjalanan Nabi. Bukan murid. Jangan dipilih. Biasa aja. Oke? Ya. Oke. Pertanyaannya, Isra dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Diingat ya, sampai akhir ayat kita harus tahu sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Baik, ya kalau gitu.
Nih sekarang Soleh mau nyanyi yang lain. Jangan berisik, dia mau nyanyi, oke? Oke, baik. Kok. Siapa nggak sholat berdoa? Iya. Iya. Siapa nggak sholat udah berdosa, temannya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Ubur-ubur ikan lele. Roda ubur luar biasa nih. Ikan hiu makan kawan. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita ajarkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad, siapa yang sayang sama Nabi Muhammad, siapa yang rindu sama Nabi Muhammad, siapa yang ingin menjadi keluarganya Rasulullah di surga, siapa yang ingin menjadi bagian dari keluarganya Rasulullah di surga. Ngapain sampai begitu? Dulu aja. Ya. Yuk kita nyanyi yuk. Mau nyanyi apa? Hah? Dua kali. Tahu lagi tuh? Tahu lagi tuh? Yo, nyanyinya syaratnya tangannya di atas semuanya. Suaranya kenceng kan? Siap? Kalau bibir Mustafa, semua tangannya di atas. Makin kencang suaranya. Makinlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita rindu. Kuliah bersatu. Ya Rasulullah, salamu alaikum. Ya Allah, pada Muhammad Nabi. Ya Rasulullah, salamu alaikum. Ya Rabbi, asyhadu wa'adadi. Kau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, kau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad Nabi-Mu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani amatnya. Niscaya bila kau akan bekerja dengan Rasulullah, niscaya bila kau akan bekerja dengan Rasulullah. Aku rindu akan hidup ini untuk saling mengerti. Tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak ini. Ya Rasulullah, duduk aja. Duduk aja ya, oke baik. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 bisa? Bisa hitung kan? Bisa dong. Oke siap, yaudah. Sekarang giliran saya hitung ya. Oke, saya hitung 1,
Coba. Ya. Sekarang, iya sekarang. Nunggu lebaran kelamaan. Oke. Jangan marah. Iya, jangan marah. Istighfar. Iya, istighfar. Astagfirullah. Oke? Oke. Ya. Sekarang, iya. Udah, 1, 2, 3, oke? Oke. Ya. Sate, bukan sate. Sate. Bukan sate. Gitu bercakap terus. Gak ada dulu ya. Karena gak ada yang suka mencuri, gak ada yang suka mengambil barang-barang temannya, gak ada yang suka mengambil hak orang lain. Gak boleh. Kalau ada di kelas kita suka ngambil buku, pensil, bolpen teman-temannya, dia akan lagi. Dia tobat, dia anak mau curi lagi ya kan? Tapi sekali dia aja bilang ya, setelah dia tobat, gak mau curi lagi, udah jangan lagi bilang dulu, oke? Aku ya, anak dulu berolahraga. Dari malam hingga terbit surya. Yang pengen betul masuk surga. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga sekarang? Kocok segala kocok. Jangan tarik-tarik. Jangan tarik-tarik. Rukun Islam ada berapa?